Satu saja ini tadi. Lagi ya. Terus doang. Kita dulu kemarin membahas tentang pembelajaran, itu tentang perpindahan jauh. Itu pertama. Yang kedua itu SIG atau Sistem Informasi Geografi. Dan hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang penelitian geografi. Pak, kaitan hubungan pembelajaran sebelumnya dengan penelitian geografi itu apa? Jadi, setiap kegiatan itu memiliki laporan. Begitu juga penginderaan jauh dan juga SIG. Kalian bayangin, ketika kalian berada di sebuah instansi, apakah kegiatannya itu langsung nilainya saja atau hasilnya saja yang kita paparkan, atau kita laporkan dari kegiatan awal hingga akhir kita mendapatkan hasilnya? Dari awal sampai akhir ya, itu bentuk laporan ya. Kalau kegiatan instansi berbentuk kelompok. Tetapi kalau individu itu hasilnya terserah kita mengaturnya kemana, karena kita yang mengatur sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita mau memunculkan informasi terbaru, sebuah ilmu terbaru atau ilmu yang dapat memberikan kepada masyarakat pengetahuan luas, bisa kita paparkan dalam bentuk laporan. Misal kalau di internet ada artikel, ada jurnal, ada apa lagi? Laporan penelitian, ada skripsi dan lain-lain. Tetapi hari ini kita membahas tentang penelitian dari geografi. Jadi saling berkait ya, pembelajaran kita dari yang sebelumnya itu sama penelitian geografi ya, materi yang kita masuk pada hari ini. Oke, sebelumnya kita masuk dalam pembelajaran ini, Pak, pernah kita merasakan penelitian itu bagaimana Pak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pasti pernah ya. Dengan Bapak mengamati kalian, Bapak sedang menelitikan itu. Maksudnya bagaimana? Misalnya tujuan Bapak meneliti kalian dari segi pakaian. Ini pakaiannya nih, tasnya ada, ini bajunya rapi, masuk, terus pinggangnya ada, pas kakinya hitam. Dengan itu Bapak meneliti secara sederhana. Kali ini kita membahas penelitiannya di bidang apa? Bidang geografis. Oke, kita masuk di slide pertama. Ini ada tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu memahami apa itu pengertian penelitian geografi, apa saja sifat-sifat penelitian geografi, dan apa saja metode penelitian dari geografi. Di sini apa paparkan sebuah gejala fenomena alam. Ini udah biasa mungkin. Ini nampak gambarnya? Ini banjir yang diakibatkan oleh sampah. Ini kebakaran hutan yang disebabkan oleh kalau di sini itu rokok ya, ini ada gambar rokoknya. Ini banjir yang diakibatkan oleh kenaikan air sungai. Terakhir ada kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pemanasan global. Oke, kita paparkan satu-satu. Nanti Bapak kaitkan dengan motivasi. Pak, kalian jelaskan salah satu gambar yang ada di PPT ini. Kalian bisa jelaskan penyebabnya, akibatnya, kerugiannya, dampaknya, dan lain-lain. Coba bisa jelaskan. Dari gambar ini apa yang bisa ditarik kesimpulan? Dari salah satu gambar boleh, dari semua gambar boleh. Oke? Yang namanya dulu? Beski, oke. Satu. Itu gambar yang ada sampahnya. Ini sampahnya. Oke. Jadi ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat di sekitar lingkungan sekitar yang membuang sampah sembarangan, mungkin di parit atau di selokan atau di sungai, dan mengakibatkan banjir yang terjadi di situ. Dan juga berarti di situ banyak lingkungan menjadi kotor dan juga banyaknya aktivitas yang
pengaruhnya ke manusia yang merusak alamnya. Maksudnya apa, Pak? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kalian lihat orang membuang sampah sembarangan? Pernah ya, pasti ada di jalan kadang pasti ada. Terus ada yang merokok sembarangan, kadang sering tuh. Ini mungkin organisasi yaitu pemerintah sering terlihat dalam kebutuhan pembangunan. Misalnya pembangunannya selokannya sedikit, atau selokannya itu dibuangnya tidak sampai ke sungai, atau bendungan sungainya itu sangat rendah sehingga permukaan air sungai meluap keluar. Ini pemanasan global. Ini disebabkan oleh manusia juga, oleh manusia. Yaitu kayak kita menggunakan listrik, menggunakan misalkan contohnya AC, terus kulkas, dan juga kendaraan bermotor dan lain-lain, menyebabkan lapisan ozon non-tandem ini menipis. Maka terjadilah pemanasan pemancaran matahari itu, mataharinya itu langsung kayak istilah nembus langsung nembak ke bumi. Istilahnya gitu ya Pak. Jadi meluaplah panasnya, sangat panas lah suhunya. Yang biasanya di sini misalnya agak dingin, suhunya bisa sampai sekitar 40 derajat. Jadi dari sini kita dapat beri kesimpulan bahwasanya kita tuh bisa meneliti di lingkungan sekitar kita saja, hal kecil. Ini bukan hal kecil, buang sampah sembarangan, terus buang sampah merokok itu tidak bisa kita paparkan sebuah ilmu gitu, sebuah penelitian, sebuah informasi terbaru mengenai bagaimana misalnya dampak pembuangan sampah, bagaimana dampak pembuangan rokok sembarangan, dan lain-lain. Jadi hal kecil saja itu bisa dilakukan penelitian itu lingkungan sekitar kita. Jadi hari ini kita akan memasuki materi dan penelitian geografi. Oke, coba buka Google Class, boleh? Google Class. Itu Bapak ada yang memberikan LKPD. Itu dulu ya. Ada ya. Jadi coba dilihat di LKPD itu ada dua bentuk, kelompok 1 sampai kelompok 6. Di sini Bapak minta kelompok yang sebelumnya tetap dengan metode pembelajarannya sebelumnya itu di SIG, itu metode kelompok, yaitu Bapak bagi dengan kelompok seperti kelompok kemarin saja ya. Terus di situ nanti kerjaannya di mana Pak? Boleh dikerjakan di buku kertas lembar, tabel folio dan lain-lain. Yang penting kertas ya. Oke. Terus waktu pengerjaannya berapa menit? 15 menit. Oke. Paham? 15 menit ya. Waktu pengerjaan 15 menit. Presentasi 5 menit. Presentasi 5 menit. Partisipan tidak diwajibkan bertanya. Kalau mau bertanya boleh, tapi tidak diwajibkan. Pemateri memberikan satu pertanyaan, itu wajib. Oke? Habis ini ada pertanyaan? Oke, masih kelompok yang sebelumnya ya. Oke, kita hitung sampai jam berapa ya? Jam 8.15 ya? Jam 8.15 jam 11.55 lah ya. Lepas itu lah ya. 11.55 bisa? Bisa ya? Oke, kita hitung dari sekarang. Boleh kumpul sama kelompoknya. Kalau
tidak tahu, boleh bertanya ya. Ya, Pak. Pak, satu kelompok Ya. Oke, Bapak jelaskan sebelum tampil. Di sini ada Bapak buat kriteria penilaian kelompok, yaitu penyampaian, pemahaman, dan kekompakan. Jadi, berdasarkan 3 kriteria ini, usahakan tercapai ya. Maksudnya apa Pak? Penyampaian, misalnya menyampaikannya enak enggak? Terus pemahaman, misalnya paham enggak tentang apa yang disampaikan? Terakhir, kekompakan, kompak enggak kelompoknya? Jadi Bapak nilai ya. Ya, oke, di sini paham? Kelompok lain juga. Jadi tampil sebaik mungkin. Oke? Ya, Pak. Kita mulai dari kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan. Ya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian penelitian geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Salika. Saya Amelia Krisna Putri. Jadi yang pertama itu pengertian penelitian menurut kelompok. Penelitian merupakan kegiatan meneliti, mengembangkan dan menguji kebenaran secara mendalam dan rinci untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua itu menjelaskan pengertian penelitian geografi. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau gejala alam secara sistematis sebagai objek penelitian. Yang ketiga, coba jelaskan perbedaan penelitian geografi dengan penelitian lainnya. Penelitian geografi menggunakan pendekatan keuangan, ekologi, dan kompleks wilayah dalam mendapatkan masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Sedangkan penelitian lain tidak menggunakan metode tersebut. Itu dia tadi dari materi tentang penelitian geografi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Hah? Tadi kami masuk pertanyaan ya. Oke. Tadi kan di materinya ada tentang apa perbedaan penelitian geografi dan penelitian yang lain. Ada yang bisa? Ya. Apa perbedaan penelitian geografi dengan penelitian yang lain? Ada yang bisa nggak? Penelitian membahas secara untuk kegiatan
intinya kegiatan penelitian itu membahas sesuatu itu secara umum. Tapi kalau penelitian geografi membahas objek-objeknya itu sesuai dengan objek kita. Boleh. Ya, pas cuma bedanya karena ada gerobakan. Boleh, boleh. Oke, sekian dari kami yang berkata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami yang pertama dengan soal jelaskan jenis-jenis penelitian geografi berdasarkan metode penelitiannya. 1. Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan. Ada beberapa kondisi yang dapat menggunakan penelitian kualitatif. 1. Masalah penelitian masih belum jelas. 2. Ingin meneliti secara mendalam. 3. Digunakan untuk mengetahui interaksi sosial. 4. Ingin mengembangkan teori yang sudah ada atau memastikan keakuran data. Yang keenam, digunakan untuk meneliti sejarah kehidupan. Yang kedua itu ada kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Penelitian ini itu dapat diterapkan pada kondisi 1. Masalah dalam penelitian sudah jelas. 2. Mencakup populasi yang relatif banyak. 3. Ingin mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. 4. Ingin menguji hipotesis penelitian. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ya. Kita ambil upload untuk kita semua ya. Jadi kawan-kawannya sudah menjelaskan itu dari beberapa materi kita yang kita bagian hingga metode penelitian dari geografi. Oke, kali ini Bapak ada muatan materi terkait penelitian geografi. Oke, kita lanjutkan slide ini. Sebelum masuk pada materi, Bapak mau bertanya nih. Penelitian itu apa? Boleh. Siapa namanya? Syarifah. Saya. Syarifah. Syarifah, oke. Kegiatan penelitian atau pengamanan suatu pengetahuan secara mendalam dan dibuktikan kebenarannya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, bagus ya. Untuk Syarifah. Boleh. Kita orang lagi. Terkait dengan apa itu penelitian? Kamu mau Ya, jawab? Chris. Biar Apa aku jawab ini ya. bahasanya beda? Biar aku kasih tahu. Lebih kurang maju. Enggak, petani akan jawab. Oke, yuk. Kita ada berarti lagi. Ya, bagus. Kasih ya. Itu adalah suatu cara beberapa penyelesaian masalah di mana masalah tersebut tentunya diselesaikan berdasarkan hasil penelitian. Oke, bagus ya. Ini ada Bapak gunakan bahasa sendiri biar lebih mudah dipahami. Jadi penelitian itu apa? Penelitian itu adalah sebuah kegiatan. Oke, sebuah kegiatan memecahkan sebuah masalah. Oke, itu terkait sebuah masalah. Masalahnya itu berupa apa, Pak? Kalau di dalam geografi nanti kita bahas juga. Bisa berupa fenomena, gejala alam, apa lagi ya, dan lain-lain yang bisa kita bahas. Jadi penelitian itu
adalah sebuah kegiatan yang memecahkan sebuah masalah yang belum terpecahkan. Secara simpelnya aja kita bahas. Karena nanti kalau kita menggunakan bahasa buku itu terbelit-belit. Jadi kita gunakan bahasa sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di sini ada pengertian penelitian geografi. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran, memecahkan masalah seputar fenomena geografi. Oke, di sini kita garis besarkan dulu pembahasannya. Jadi di sini penelitian geografi dilakukan untuk mencari kebenaran, memecahkan masalah seputar fenomena geografi. Terus masalah geografi itu apa aja Pak? Bidangnya ada atmosfer, yaitu lapisan udara, biosfer, makhluk hidup, hidrosfer, lapisan air, litosfer, dan terakhir antroposfer, yaitu kaitan dengan manusia dengan lingkungan. Maksudnya apa Pak? Hubungan manusia yang berpengaruh pada lingkungannya. Oke, Pak, kajian geografi ini banyak ya Pak? Iya, jelas. Karena tidak seperti pembelajaran misalnya sosiologi membahas tentang hubungan masyarakat saja. Sedangkan geografi hubungan manusia dengan alam aja dibahas. Jadi sosiologi masuk lingkup dalam geografi, tapi pembahasannya beda. Oke, jadi pembahasannya itu sangat luas ya, terkait dengan ini 5 komponen ini. Oke, simpelnya penelitian geografi dilakukan dengan cara menganalisis sebuah beberapa fenomena geosfer untuk mendapatkan jawaban dari sebuah fenomena geosfer. Maksudnya ini apa Pak? Jadi kita tuh melakukan penelitian geografi untuk memecahkan sebuah masalah. Maksudnya geosfer itu apa? Ya ini tadi ada lapisan udara, biosfer, hidrosfer, dan lain-lainnya. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah terkait dengan fenomena alam geosfer atau geografi, lingkupnya geografi, pada intinya lingkupnya geografi. Selanjutnya. Loh, terus penelitian geografi sama penelitian lain itu apa bedanya? Sama, tapi perbedaannya di mana? Pokok pembahasannya atau pokok intinya. Secara bahasa ini bahasa lebih mudahnya. Jadi sebenarnya penelitian geografi sama penelitian itu sama kok, guys. Penelitian sosiologi, sejarah dan lain-lainnya. Bedanya penelitian geografi topiknya berfokus pada fenomena geosfer, menggunakan pendekatan geografi. Yaitu pendekatan geografi ada 3, yaitu keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Jadi penelitian itu semua sama, tapi topik atau tujuannya itu berbeda. Kalau di geografi ya bahasanya tentang geografi saja. Kompleksnya apa? Ekologi, keruangan, dan juga kewilayahan. Oke? Kalau misalnya di sosiologi, kompleksnya apa aja Pak? Misalnya hubungan masyarakat, apa lagi? Kasta, apa lagi? Terkait sosiologi. Apa ya? Demografi nggak masuk ya? Sosiologi. Enggak ya? Kepala tuntut. Lebih ke geografi ya? Oke. Jadi berdasarkan ruangannya atau berdasarkan pokok pembahasannya itu berbeda. Semua penelitian itu ada, nggak hanya di geografi, tapi karena ini pembelajaran geografi, itu tentang penelitian geografi pembahasannya. Jadi semua penelitian itu sama ya. Oke, lanjut ya. Syarat penelitian geografi, yang pertama ada sistematis, 2 rencana, 3 mengikuti prosedur ilmiah. Pak, maksudnya sistematis gimana? Secara kaidahnya. Maksudnya apa Pak? Misal kita tuh melakukan penelitian geografi itu pertama kita cari sebuah fenomena, itu pasti kan? Fenomena atau sebuah masalah, 1. Yang kedua kita mencari penyebab masalah itu, 2. Yang ketiga dampak dari masalah itu, 4. Yang kelima, yang keempat solusinya. Bagaimana solusinya? 4. Oke, 4 poin. Dan kita dapatkan ini sebuah pokok pembahasannya, maka kita lakukan sistematikanya, pembuatan laporannya. Misal pembuatan laporan itu ada 5 bab. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, bab 5. Nah, bab 5 bab ya. Bab 1 terdiri dari apa Pak? Yaitu ada latar belakang, 2 rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Nah, jadi sesuai kaidah-kaidahnya pembuatan dari
penelitian geografi itu. Jadi ada kaidah-kaidah pembuatannya. Kita hanya tidak sembarang memasukkan. Nah, mungkin kita langsung menyimpulkan tanpa adanya latar belakang masalah. Oke? Ini jelas? Oke, yang kedua, rencana. Rencana itu pemikiran kita sudah matang. Maksudnya apa, Pak? Rencana. Sebelumnya kita sudah mengamati apa? Objek yang akan kita teliti. Maksudnya apa? Sebelumnya kan kita tuh kayak sebelum fenomena ini terjadi misalnya, sebelum fenomena tsunami terjadi, itu ada gempa ya. Jadi kita tuh udah mengamati sebelumnya. Ini kayaknya nih potensi tsunami nih. Amati. Ini kan gempanya magnitudenya 7,5 nih. Ini besok nih kemungkinan 2 hari bakal terjadi gempa susulan, terjadi tsunami. Jadi udah kita amati sebelumnya, udah terencana. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu udah kita istilahnya udah pernah kita rasakan, terus kita rencanakan, kita amati lebih lanjut, kejadian yang muncul, kita simpulkan gitu maksudnya. Jadi terencana. Dan ketiga, mengikuti prosedur ilmiah. Maksudnya apa, Pak? Di sini kita itu bereferensi dengan ilmuwan sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau kita bayangkan, kita mau memunculkan kan kalau penelitian ini kan memunculkan sebuah apa? Ilmu baru lah atau pengetahuan baru ya. Tetapi kita tidak melupakan dari penelitian sebelumnya. Maksudnya apa, Pak? Referensi. Tahu penelitian referensi? Benar. Di bahasa Indonesia pelajari referensi ya. Jadi di sini kita bereferensi kepada siapa, Pak? Tergantung dengan tujuan kita. Misal kita mengamati tentang fenomena terjadinya tsunami. Referensi kita itu sama siapa? Referensi kita itu sama ilmuwan sebelumnya membahas tentang tsunami itu. Kenapa di situ mereka menggunakan metode-metode ya? Cara penghitungan terkait misalnya penghitungan berapa metode ke energi soal saja ya. Oke, materi sampai di sini dulu ya. Kita masuk ke sesi soalnya ini cuma soal pertama. Penyusunan penelitian hendaknya dilakukan secara sistematis. Artinya ulang tangan. Ulang. 1, 2, 3. Tengah ya. C. Jawabannya apa? Supaya urutan belakang menjadi ilmiah. Siapa namanya? Juanda. Juanda. Oke, berapa siap? Dua. Ya, boleh. Supaya peneliti dapat itu langsung mengamati objek lapangan. Betul. Atau A. Ayo. Oke, jawabannya A. Oke, bagus. Oke. 3. Ini jenis penelitian gagal berdasarkan penelitian. Tunggu. Kita ulang lagi. Tadi itu bahas. 1, 2, 3. Ya, boleh. Oke, kualitatif jawabannya. Oke, ini soal terakhir yang bisa boleh ke depannya. Soal terakhir. Ini spesial nih soal terakhir. Simpulkan materi. Kamu. Ayo, yang bisa disampaikan boleh. Harus semua ya. Enggak usah. Bisa juga. Iya, oke. Azurama. Ayo, sebelum kita nanti. Tapi jangan nengok-nengok terus. Iya. 2 menit, Ki. Jadi, tadi kita sedang membahas tentang pengertian penelitian geografis. Di mana dalam penelitian geografis itu membahas untuk menyelesaikan masalah yang relevan yang terjadi. Di mana itu ada unsur-unsur geografisnya, ada geografinya, ada unsur ruangan atau kewilayahan. Terus kita tadi juga mempelajari tentang jenis-jenis penelitian geografis, di mana adanya penelitian eksploratif, penelitian
deskriptif dan juga eksplanatif. Terus kita juga belajar tentang bentuk dan metode pelaksanaan. Yang pertama itu tentang studi kasus, dilakukan dengan wawancara, itu survei, itu dengan menguji suatu hipotesis. Dan juga yang terakhir kita juga mempelajari berdasarkan metode penelitian. Itu ada data kualitatif itu berdasarkan kualitas atau pelanggaran, serta kuantitatif itu berdasarkan data atau ada angkanya, ada ukurnya. Bagus ya. Jadi Bapak simpulkan lagi secara garis besar tentang materi kita pada hari ini, yaitu terkait penelitian geografi. Penelitian geografi itu merupakan kegiatan memecahkan suatu fenomena, yaitu berupa fenomena geosfer, itu nama. Yang kedua, sifat dari penelitian geografi itu yaitu sifatnya mengembangkan sebuah ilmu. Pertama, poin kedua yaitu berlandaskan teori sebelumnya. Yang ketiga, kita sebenarnya menunjukkan pengetahuan. Keempat, berdasarkan fenomena geografis. Yang terakhir, berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Oke. Dan terakhir itu terkait metodenya, ada kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya di variabelnya, jenis variabelnya ada yang berdasarkan variabel angka dan juga deskriptif atau sifatnya penggambaran saja. Jadi ada dua metode ini. Oke, sudah jelas ya. Nanti besok kita lanjut materi selanjutnya tentang penelitian geografi. Tapi hari ini kan belum, ini sebetulnya materinya masih panjang ya. Belum kita tentang pembuatan ini mana? Penelitian laporan penelitiannya ini masih tahapan awal tentang ya geografi. Nanti kita lanjut sistematika yang bagaimana. Oke, di minggu depan. Oke, kita juga ya. Minggu lagi. Oke. Bila kurang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.